Silakan duduk Alia. Terima kasih. Gimana tadi di perjalanan? Aman sih tadi berjalan Sendiri? Apa sama teman? sendiri. Oke. Jadi kenalin di sini aku Vila, panggil aja kakak atau ibu, terserah kalian ya. Jadi di sini kita ngobrol santai aja ya. Kalian juga nggak perlu takut. Rahasia ini bakal kesebar ke orang karena cuma kita berdua aja yang tahu. Oke. Langsung aja ya Alia. Oke. Terima kasih sudah hadir hari ini. Bagaimana kabarnya saat ini? Alhamdulillah baik, walaupun sebenarnya pikiran saya itu sedang cukup penuh ya. Oke. Terima kasih udah datang dan bersedia berbagi. Aku siap mendengarkan. Hal apa yang sedang memenuhi pikiran kamu akhir-akhir ini? Saya ini sebenarnya sedang dekat dengan seseorang, tapi hubungan kami itu tidak jelas. Itu yang bikin saya kepikiran terus. Kamu sedang berada dalam hubungan yang tidak jelas dan itu cukup mengganggu pikiran kamu. Iya. Bisa diceritakan lebih jauh seperti apa hubungan yang kamu jalani dengan orang tersebut? Kami itu sering komunikasi tiap hari, hampir kayak setiap hari selalu chat, kadang telepon, sering jalan bareng juga. Terus dia tuh perhatian, suka nanyain kabar, suka bantu saya kalau ada masalah. Tapi kalau saya tanya soal status hubungan, dia itu selalu menghindar. Jadi dalam keseharian kalian terlihat dekat, ada komunikasi dan perhatian, tetapi saat membahas kepastian hubungan dia justru menghindar. Iya, itu yang bikin saya bingung. Kebingungan itu muncul karena sikapnya seolah dekat, tapi tidak memberi kejelasan. Betul sekali. Kadang dia itu memperlakukan saya seperti pasangan, tapi kadang dia itu berubah dingin. Perubahan sikap itu membuat kamu sulit memahami sebenarnya posisi dirimu di mana sih di hidupnya seperti itu. Iya, jadi saya tuh sering bertanya-tanya, saya ini sebenarnya siapa buat dia? Oke. Kamu mulai mempertanyakan arti dirimu dalam hubungan tersebut. Iya, itu yang bikin saya sedih. Ada kesedihan karena kamu merasa memberi perhatian tetapi belum tahu tempat melihatnya. Iya, kadang saya merasa spesial, kadang merasa biasa aja. Seperti berada di antara harapan dan keraguan. Iya, persis. Kapan sih biasanya Alia itu merasakan perasaan bingung itu? Biasanya saat dia tiba-tiba berubah, misalnya kemarin perhatian banget, tapi hari itu dia cuek, terus lama balas chatnya. Oke. Saat sikapnya berubah tiba-tiba, kamu merasa bingung dan mulai banyak berpikir. Iya, saya jadi mikir apa salah saya, apa saya salah ngomong gitu, atau dia bosan atau ada orang lain. Jadi kamu sering menyalahkan diri sendiri dan mencari-cari alasan ketika dia berubah sikap. Iya, padahal belum tentu salah saya. Tapi pikiranmu langsung mengarah ke sana. Iya, betul. Apa sih yang membuat Alia tetap bertahan sampai sekarang? Itu karena saya udah nyaman sama dia. Dia orang yang paling sering ada buat saya. Kalau saya punya masalah, dia tuh selalu dengerin. Kalau saya sedih, gitu, dia berusaha nenangin. Jadi kehadirannya selama ini membuat kamu merasa ditemani dan dipahami. Iya, jadi saya jarang menemukan orang yang bikin saya nyaman seperti itu. Kenyamanan itu menjadi alasan besar kenapa kamu sulit menjauh, bukan? Iya, benar. Selain kenyamanan, adakah hal lain yang membuat kamu bertahan? Saya berharap sih dia suatu hari akan serius. Saya pikir mungkin dia cuma butuh waktu. Oke. Jadi kamu masih menyimpan harapan bahwa suatu saat hubungan ini akan menjadi jelas? Iya, saya masih berharap. Ketika harapan itu belum terwujud, apa yang biasanya Alia rasakan? Kecewa, kadang marah juga, tapi marahnya lebih ke diri sendiri. Kamu kecewa pada situasi ini dan juga kesal pada diri sendiri karena masih bertahan. Iya, saya sering bilang ke diri sendiri, kenapa sih masih mau nunggu? Ada bagian itu dari diri Alia yang ingin pergi, tapi ada bagian lain yang masih ingin bertahan. Iya, kayak seperti tadi.
yang melelahkan adalah terus menebak-nebak dan menunggu tanpa kepastian. Iya, kadang saya tuh sampai susah fokus saat dulu. Hubungan ini mulai mempengaruhi aktivitas dan konsentrasi kamu juga ya. Iya. Dalam hubungan seperti ini, apa yang sebenarnya paling kamu butuhkan? Saya sih butuh kejelasan ya. Saya ingin tahu dia itu serius atau enggak. Kalau emang enggak ya bilang jujur dari awal. Kamu membutuhkan kejujuran dan kepastian agar tidak terus berada dalam ketidakjelasan. Saya cuma ingin tahu secara hubungan. Jadi selama ini apakah kebutuhan itu udah Alia dapetin? Belum sama sekali. Jadi kebutuhan terbesar kamu justru belum terpenuhi. Iya. Oke. Kalau situasi ini terus berlanjut seperti sekarang, bagaimana perasaan kamu ke depan? Saya takut makin sakit hati, terus saya takut bergantung. Ada kekhawatiran bahwa semakin lama bertahan, semakin besar luka yang kamu rasakan. Kalau nih, seandainya Alia membayangkan diri kamu lebih tenang, menurutmu apa yang perlu terjadi? Saya harus mulai memikirin diri saya sendiri. Selama ini tuh saya terlalu fokus sama dia. Kamu mulai menyadari bahwa kebutuhan dan ketenangan diri kamu juga penting. Bagaimana rasanya saat menyadari hal itu sekarang? Agak lega, karena saya sadar saya punya pilihan, bukan cuma nungguin dia terpenuhi. Oke, ada rasa lega karena kamu mulai melihat bahwa dirimu punya kendali atas langkahmu sendiri. Baik, Alia. Jadi dari cerita kamu hari ini, saya menangkap bahwa kamu itu berada dalam hubungan yang memberi kenyamanan dan perhatian, tetapi tanpa adanya kepastian, digantung ya. Hal itu membuat kamu bingung, lelah, dan sering menyalahkan diri sendiri. Kamu bertahan karena merasa nyaman dan masih punya harapan. Namun di sisi lain, kamu menyadari bahwa kebutuhan utamamu adalah kejelasan, kejujuran, dan ketenangan. Sekarang kamu mulai melihat pentingnya memprioritaskan diri kamu sendiri. Ya, itu benar sekali. Saya itu merasa lebih paham dengan apa yang saya rasain sekarang. Terima kasih sudah terbuka hari ini. Alia udah berani jujur pada perasaan kamu, dan itu langkah yang penting. Semoga setelah ini kamu bisa lebih mendengarkan kebutuhan dirimu dan mengambil langkah yang baik untuk diri kamu sendiri. Terima kasih banyak ya Kak. Saya merasa jauh lebih lega sekarang. Ya, sama-sama. Semoga dimudahkan ya ke depannya ya. Terima kasih Kak. Oke. Semangat ya Kak. Iya.